Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pembelajaran tahun ini memang sedikit berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Tapi semoga kalian semua bisa mengikutinya dengan baik. Nah, di kelas 12 ini yang mengajar bahasa Indonesia di kelas kalian adalah saya. Materi pertama adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, ini pasti penting kan untuk kalian setelah lulus SMK ketika ingin melamar pekerjaan bisa kalian gunakan dengan baik. Pertama, apa itu surat lamaran pekerjaan? Nah, surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan. Seseorang berarti pelamar kepada orang atau pejabat yang memberikan pekerjaan atau jabatan, yaitu instansi yang dilamar. Nah, surat lamaran pekerjaan ini tergolong pada surat dinas atau surat resmi. Ketika menulis nanti, jangan lupa untuk mencantumkan sumber lamaran tersebut pada paragraf pembuka. Nih, macam-macam sumber lamaran. Yang pertama, mendapat informasi dari kenalan, contohnya dari teman atau saudara. Yang kedua, iklan yang dimuat di media, bisa dari radio, surat kabar, atau yang lainnya. Ketiga, pengumuman di kantor penempatan kerja. Misal kalian sedang melakukan jalan-jalan, kemudian lihat suatu lowongan di tempat kerja tersebut. Yang keempat, pemberitahuan di sekolah atau kursus. Nah, langsung ke unsur-unsur atau struktur. Jadi, kalau ada pertanyaan unsur-unsur atau struktur itu sama aja ya, harus urut, tidak boleh diacak. Struktur yang pertama, tempat dan tanggal surat. Nah, yang dicetak merah ini adalah unsur-unsurnya atau struktur dari surat lamaran pekerjaan. Kemudian yang warna hitam ini adalah contohnya. Jadi di sini saya langsung unsur-unsur kemudian contohnya aja, biar nggak kerja dua kali. Unsur yang kedua adalah hal atau perihal. Kalian cukup gunakan salah satunya. Kalian menulis surat itu tujuannya untuk apa? Nah, ditulis di sini tujuannya adalah lamaran pekerjaan. Yang ketiga, lampiran. Apa itu lampiran? Yaitu lembaran selain surat. Nah, contohnya di sini legalisasi ijazah dan fotokopi. Untuk surat lamarannya tidak perlu kita hitung. Jadi yang dihitung adalah lembaran selain surat itu. Ada 2 berkas, yaitu legalisasi dan fotokopi. Kalau misal ditambahkan dengan transkrip nilai, maka di sini menjadi 3 berkas. Tinggal ditambahkan lagi lampirannya itu ada berapa, kemudian tulisnya di sini. Yang keempat adalah alamat surat. Di sini perhatikan contoh penulisan alamatnya ya, jangan sampai keliru. Nah, di sini YTH ini adalah yang terhormat. Kenapa di sini tidak ada kepada? Biasanya kan kepada .2 yang terhormat. Karena kepadanya itu cukup ditulis di amplopnya. Kemudian diperhatikan ejaannya ya, YTH lalu titik, dan di sini ada PT, tidak perlu titik. Unsur yang kelima adalah salam pembuka. Kita menggunakan dengan hormat, karena kalau Assalamualaikum belum tentu perusahaan yang kita tuju itu adalah perusahaan muslim. Jadi kalau seperti ini kan ditujukan untuk semua kalangan. Yang keenam, paragraf pembuka. Contohnya seperti ini. Setelah membaca iklan bapak atau ibu yang dimuat.
Yang dimuat ini kita cantumkan sumbernya, yaitu dari Jawa Pos tanggal 1 Juni 2020. Yang ketujuh adalah isi. Isi di sini mencakup tentang identitas diri, tujuan yang ingin dilamar, dan kualifikasi pelamar. Nah, ini adalah contoh identitasnya. Kenapa di sini tidak menggunakan huruf kapital, padahal dia ada di awal? Karena ini kan lanjutannya, paragraf pembuka, kemudian isinya. Kita lihat tanda baca terakhirnya di sini. Di sini kan menggunakan koma. Jadi otomatis di sini tidak menggunakan huruf kapital. Atau kalau di sini pakai titik dua, ini juga tetap seperti ini. Kecuali kalau ini kalian kasih tanda titik, maka di sininya harus huruf kapital semua. Ya, sampai sini paham kan? Unsur yang selanjutnya tujuan yang diinginkan pelamar, masih di bagian isi ya. Nih, tujuannya kita itu mau melamar sebagai apa? Misal di sini adalah asisten manajer. Kemudian isi selanjutnya ada kualifikasi pelamar. Nah, di sini kan kualifikasinya ada 6. Maaf, ada 5. Jadi di lampirannya itu ditulis ada 5 berkas. Karena kan tidak mencakup surat lamaran pekerjaan itu sendiri. Unsur yang kedelapan adalah paragraf penutup. Biasanya di sini berisi tentang permohonan pelamar agar surat lamarannya itu dapat dikabulkan. Atau dengan gampangannya lamaran dinyatakan diterima, berharap diterima oleh instansi yang dilamar tersebut. Yang terakhir adalah tanda tangan pelamar. Diperhatikan ya. Nanti kalau misal kalian ingin membuat surat lamaran pekerjaan, tinggal mencontoh dari unsur-unsur ini, tinggal kalian ganti sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Aspek kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, hindari kalimat yang berbelit-belit, jadi harus singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, gunakan istilah yang sudah biasa dipakai. Ketiga, gunakan tanda baca yang benar, gunakan ejaan yang benar, dan cermati penyusunan surat dengan baik. Sebetulnya ini sudah hampir sama ya. Intinya adalah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian menggunakan bahasa yang sopan atau bahasa resmi, bahasa baku itu ya, nggak boleh pakai bahasa yang tidak baku. Sepertinya materinya selesai untuk surat lamaran. Nah, biasanya kan kalau materinya udah selesai, berarti ada hadiahnya. Nah, hadiahnya adalah tugas. Biar saya tahu pemahaman kalian itu sampai mana, maka saya berikan tugas. Tugasnya juga nggak sulit-sulit banget kok. Yang pertama, nomor 1 itu carilah iklan lowongan pekerjaan. Nah, bagi yang bernomor presensi ganjil, sumbernya dari internet. Di internet kan banyak. Kemudian untuk nomor genap, sumbernya dari koran atau surat kabar. Nomor 2, buatlah surat lamaran pekerjaan berdasarkan kualifikasi yang ada di iklan nomor 1 ini, sesuai dengan unsur-unsur dan aspek kebahasaannya. Sepertinya kan tinggal ganti ya. Kata-katanya setidaknya 11-12 lah dengan yang sudah dijelaskan tadi. Nah,
Di mana ngerjakannya? Ngerjakannya di buku tulis masing-masing.